Oh ini Pak, tadi kan kita di belakang sedikit ngebahas tentang masalah, apa nih, filosofi bambu ya. Ya, Nah itu bisa dijelasin nggak sih maksudnya tuh kalau ada kaitannya dengan anak-anak PAUD ini, anak-anak ya, usia dini ini, dengan pendidikan parenting yang ya, sebagaimana udah Bapak sebutin untuk mendidik sebagai, apa ya, soft skill-nya, ya. itu kayak gimana Pak? Karena bambu itu basicnya kuat, kalau manusia itu karakternya kuat, dia terombang-ambing pun dia mengikuti, tapi dia akan kembali tegak kembali. Karena dia itu lentur, karena itu fleksibel, Mmm, bukan karena itu kaku. ini itu hanya sebatas memang karena sistem pendidikan kita, atau memang ada parenting yang nggak sampai nih ke anak-anak? Menurut saya itu bahwa pendidikan soft skill itu harus dibangun sejak awal. Karena kita Mhm. mau membangun dasar. Jadi orang tua itu harus merasa resah ketika anaknya itu belum bisa antri. Kalau kita yang udah terlanjur nih pendidikan karakternya itu telat, Ya, itu kita masih punya chance nggak Pak, kesempatan untuk bisa lebih baik? Halo semuanya, sobat ruang tunggu dimanapun kalian berada, yang lagi duduk, yang lagi rebahan, yang lagi makan mie, dimanapun kalian berada nih, balik lagi sama gue Firas Alfati di ruang tumbuh by Teknokreasi Media. Dan kali ini gue nggak sendiri, teman Yaping gue kali ini bukan lain dan bukan asing ya, berarti udah sering banget, dan ini memang kita sengaja beliau ada terus karena memang ini berjenjang ya. Dan di sini sudah ada Pak Rohendi, luar biasa sekali Pak Rohendi. ya. Gimana Pak setelah kemarin berkurban? Alhamdulillah ya. Sakit gigi nggak Pak? Kurban itu belajar tentang keikhlasan dan Itu kehilangan kan gitu. dia. Oke Pak, ini sedikit menarik ya, karena kan kita beberapa pertemuan yang lalu, kita kan tadi udah ngebahas hard skill, soft skill, bahkan close job ya, Ya, kemarin itu terakhir tuh. Nah sekarang ini, kan kita sering banyak ngeliat nih, di pendidikan orang tua ataupun pendidikan yang kita terima pada saat ini, kebanyakan ngebentuk daripada hard skill kita. Sehingga meninggalkan sisi soft skill-nya. Sampai kita tuh jadi sampai generasi strawberry. iya, Lebih gampang dibenyekkan gitu kan, iya, tapi berkembang itu susah banget iya, gitu kan. lebih gampang lecet. Itu dia, lebih banyak lecet. Cuman jadi bikin pertanyaan tuh gini Pak, sebenarnya apakah, ini itu hanya sebatas memang karena sistem pendidikan kita, atau memang ada parenting yang nggak sampai nih ke anak-anak Ya, sehingga soft skill-nya tuh lebih datangnya tuh belakangan dibandingkan hard skill-nya duluan? oke. Mungkin kita flashback ke pembahasan kita sebelumnya ya, Boleh Pak. bahwa ketika kita menggambarkan antara soft skill dan hard skill, maka soft skill itu adalah bagian gunung yang terendam air laut kan gitu. Mmm, Nah, sementara hard skill itu yang terlihat nampak, yang mhm, empirik itu. Nah, dengan melihat pola seperti itu, maka menurut saya itu bahwa pendidikan soft skill itu harus dibangun sejak awal, bahkan sejak anak usia dini kan gitu. Itu sejak yang usia dini? terpenting. Iya, sejak kecil. Mmm, Karena apa? Karena itu pendidikan karakter itu harus ditanamkan sejak kecil. oke. Kepribadiannya seperti itu. Eee, dan pendidikan yang pas untuk pendidikan karakter itu adalah ketika dia masuk di taman kanak-kanak atau mungkin usia prasekolah lah seperti itu. Berarti bukan pas SD, SMP, bukan? Itu sudah masuk pengembangan, fase pengembangan, tapi yang Oh. lebih esensial itu ada di usia-usia dini lah seperti itu. Oh justru SD, SMP itu lebih di fase pengembangan sebenarnya? Iya, masih pengembangan yang lebih lanjut ya, tapi Mhm, yang dasar, jadi kalau kita buat rumah, kalau rumah mmm, kita pengen kokoh, maka pondasi-pondasi pondasinya itu kan harus yang perlu cukup, iya, dibangun kan gitu. mhm, Nah, kalau pondasinya itu rapuh, ya nanti akan tercipta generasi stroberi kan gitu. Anak itu mmm, pintar, anak itu cerdas, tapi anak itu tidak resilient, tidak tahan banting kan gitu. Dia mmm, mendapatkan sedikit apa tantangan atau mendapatkan sedikit apa masalah, dia diet akan langsung, ya dia tidak akan bisa bertahan lah gitu. Nah itu mhm, yang seperti itu. Sehingga pendidikan anak usia dini menurut saya itu lebih ditekankan kepada aspek yaitu aspek soft skill. Karena mhm, kita mau membangun dasar gitu. oke, Jadi anak-anak jadi orang tua itu harus merasa resah ketika anaknya itu belum bisa antri dengan tertib. Ketimbang dia itu belum bisa mungkin menghitung lah perkalian gitu. Karena nanti oke, di SD SMP juga akan berulang kan gitu. mhm mhm, Tapi jiwa antri, jiwa sabar, jiwa dia itu bisa apa eh, bersosialisasi dengan yang lain, itu yang harus ditanamkan sejak kecil ya. Kalau mmm, sejak kecilnya dia belajar ego, sejak kecilnya dia itu misalkan maruk,
ya sampai besar juga susah untuk berubah. Iya, Ya sikap seperti itu itu. susah banget. Apalagi kalau Betul. jadi karakter kan, Pak, ya? Betul, karena itu karakter itu pendidikan, makanya kan pendidikan karakter itu membangun jati diri daripada, eee, anak-anak itu gitu. Mmm, Jadi kita tidak adil ketika memang anak-anak usia dini itu di-judge ya, dia itu pintar atau bodoh gitu. oke. Ini, Karena belum penasaran, waktunya menurut saya. Kenapa? Itu pengembangan pengembangan pribadinya itu belum belum semaksimal mungkin kan gitu, ya. oke. Tapi Pak, menurut Bapak sendiri, pinter dan cerdas tuh sama apa beda? Ya cerdas itu kan sebenarnya potensi-potensi di mana dia itu dengan mudah bisa memahami kan seperti itu. Mhm. Kalau Dan itu pinter? mungkin ada fase-fasenya gitu. Mhm. Kita aja tumbuhan kan ada masa-masanya ya. Iya. Ya kita misalkan, menanam, kalau mungkin petani tahu, dia menanam itu pada bulan keberapa, pada, masa keberapa kan, gitu, Iya, seperti itu. kondisi tanahnya seperti apa, Heeh, supaya dia cuacanya tahu. gimana, Nah, mhm. demikian juga mungkin, belajar ya, yang mungkin diatur oleh kurikulum, bahwa belum saatnya dia itu untuk jadi kalau misalkan ada orang yang anaknya itu misalkan sudah hafal 100 presiden sedunia misalkan pada usia, 3 atau 4 tahun kecil, Mhm. 3 tahun ya di masa kecilnya, ya itu belum bisa disebut cerdas lah gitu ya. Mmm, Karena dia mungkin hanya level hafalan saja kan gitu, oke. Berarti bukan kalau level memahami kan gitu. iya, kalau pintar doang apa tuh, Pak? Ya, eee, ya kalau sebenarnya pintar dan cerdas itu kita juga kadang-kadang kalau pintar itu sebenarnya kan dia gampang memahami masalah ya, Mmm, memahami sebuah problem dan juga dia bisa, menyampaikan solusinya. Mengerti permasalahan adalah pintar kan sebenarnya gitu. mhm mhm. Nah, tapi sebenarnya kepintaran itu jangan direduksi atau dikerdilkan oleh, hal-hal yang sifatnya itu menjadi tren, misalkan. Sifatnya menjadi tren, Ya gimana tuh, misalkan Pak? sekarang kan trennya sains ya, Oke, sehingga yang iya, disebut itu adalah orang yang menguasai sains adalah orang pintar kan gitu. mhm. Tidak Kalau dulu seti mungkin matematika berarti ya, Pak, ya? Matematika kan Mhm. gitu. Kita banyak orang sukses tidak pintar matematika. Para Mhm. pengacara itu pada tajir kan bukan karena pintar matematika kan gitu. Jago bacot dia. Cuma jago ngomong dia, Iya iya. kan gitu. Iya Jadi iya. kita tidak bisa misalkan mungkin ada pelukis yang harga lukisannya miliaran gitu, Iya. melebihi orang yang pintar fisika kan gitu. Mhm. Sementara orang yang pintar fisika mungkin dia hanya kerja di perusahaan kan, tidak Iya jadi betul, CEO kan heeh, gitu. betul betul betul. Tapi Seperti ada itu. Pak, ini Pak, yang gagal jadi pelukis malah jadi pencetus perang dunia kedua. Siapa itu? Iya itulah. Oke oke. Oke. Ini Jadi ini keren Pak, maksudnya tuh ketika kita ngomongin masalah ternyata anak-anak itu yang sebenarnya seharusnya soft skill itu diterapkan dari sejak awal ya betul. pendidikan anak usia dini berarti ya? Iya, pendidikan karakter itu ada di taman kanak-kanak lah, usia prasekolah ya, Mhm seperti itu. Karena itu mudah mengembangkannya. mhm Anak itu bisa menjadi jujur, anak itu bisa menjadi bekerja sama, mhm. anak itu bisa, resilient ya, Iya, tangguh, mhm kuat ketika dia itu dari kecil sudah dididik, ya bisa mhm. berbagi dan sebagainya gitu. Makanya biasanya kebetulan saya punya TK, ya istri saya guru TK. Oke. Itu kalau misalkan ada satu kelompok, itu ada 10 orang. Mhm Menyediakan gunting itu hanya 4 sampai 5, tidak sampai 10. Kenapa? Supaya dia bisa belajar, bisa nggak dia berbagi, saling mhm. pinjam gitu, dengan Iya alat yang iya. sangat terbatas. Karena apa? Kalau kalau masih mungkin satu-satu, dia mendidik Masing-masing. jiwa egois kan, tidak Iya, ada kerjasama ya. individual, Ya, iya. mungkin itu beberapa hal yang secara tidak sengaja, taman kanak-kanak itu mengajarkan tentang hal itu, gitu. Jadi, Mmm. kalau untuk taman kanak-kanak itu kita tidak boleh kembali, tidak boleh kita, itu anak itu pinter, anak itu cerdas, belum waktunya. Iya, belum kelihatan. Iya, taman kanak-kanak itu untuk menggali potensi. Potensi apa saja yang dimiliki oleh anak itu. Dan Mhm. orang tualah yang harus mengarahkan bahwa, oh dia punya potensi di bidang misalkan A, B, C, ya seperti itu. Oke. Dan jangan sampai nanti, anak itu tumbuh menjadi, miniatur dari orang tua kan gitu. Mmm, Tapi dia harus tumbuh dengan dunianya sendiri, seperti miniatur itu. orang tua. Itu tapi Pak, itu kan suka sering kejadian ya, maksudnya Ya, ketika orang tua tidak bisa menggapai mimpinya, makanya ya, mimpinya tuh dilimpahkan ke anaknya. ya. Sehingga anaknya tuh dipaksa menjadi duplikat sempurna Nah dari itu, dirinya sendiri. ya. Nah itu sebenarnya berpotensi untuk merusak si anak itu nggak sih, Pak? Ya kalau lihat zamannya kan beda kan gitu. Mhm. Kalau kita memahami bahwa zaman kita waktu,
saya anak-anak dengan zaman anak-anak ini kan berbeda sekali ya, Hmm, lingkungannya berbeda. Setiap iya. anak ada zamannya, setiap zaman ada Ada anaknya anaknya. kan gitu. Kan seperti Oke, itu. oke. Artinya bahwa pendidikan kita itu harus menumbuhkan jiwa yang kosmopolit kan gitu. Hmm. Jiwa yang kata bahasa Sunda itu kudu bisa pindah cai pindah tampian. Pindah Nah, jaya, pindah dia tambian. bisa beradaptasi dengan Adaptasi lingkungan dengan lingkungan. manapun kan gitu. Hmm. Dengan tetap memiliki karakter sendiri kan gitu. Seperti itu. Tapi Pak, kebanyakan saat ini yang taruhlah orang tua kita nggak tahu. Ya, Kemudian akhirnya jadilah kita seperti ini. ya, Jadinya tuh generasi sekarang tuh lebih banyak kayak air di atas daun talas. ya, Ya kan, bukan bukan beda beda dengan air yang sama beda tempat enggak, ya, tapi terombang-ambing gitu. ya, Kalau kita yang udah terlanjur nih pendidikan karakternya itu telat, ya, itu kita masih punya chance nggak Pak, kesempatan untuk bisa lebih baik? ya. Kalau itu kan urusannya tobat ya. Oi, Kalau ya, tobat itu kan bukan pada persoalan agama kan, mhm, tapi persoalan bahwa kita sudah melangkah lebih jauh ketika kita evaluasi, oh ternyata ini adalah jalan yang kurang baik, mhm. maka segalalah berputar arah kan gitu. Dan itu Iya, kan siap, di sana kan kita jangan menyalahkan orang tua, menyalahkan siapapun ya. mhm, Karena kan hidup bukan perjalanan yang hanya dimonitor orang tua, tapi mhm, ada lingkungan, ada habitat kita di mana kita hidup dan kita bersosialisasi kan gitu. Mungkin dulu kita salah memilih lingkungan mhm, dan ketika kita sadar bahwa lingkungan itu tidak baik, maka ya itulah bahasa agamanya ya tobat ya, mhm. kembali ke jalan yang semestinya seperti itu. Oke. Oh ini Pak, tadi kan kita di belakang sedikit ngebahas tentang masalah, apa nih, filosofi bambu ya? Ya, Nah itu bisa dijelasin nggak sih maksudnya tuh kalau ada kaitannya dengan anak-anak PAUD ini, anak-anak ya, usia dini ini, dengan pendidikan parenting yang ya, sebagaimana udah Bapak sebutin untuk mendidik sebagai, apa ya, soft skill-nya, ya. itu kayak gimana Pak? Nah, pendidikan karakter itu mungkin kalau berkaitan dengan filosofi bambu ya. Bambu itu sederhana sebetulnya ya, Hmm, tapi banyak manfaatnya kan. betul. Ya, dari satu pohon bambu itu memiliki banyak manfaat ya. Mhm, Tapi yang terpenting dari filosofi bambu bahwa pertumbuhan bambu itu bukan pertumbuhan yang prematur ya. Jadi bambu kalau ditanam itu kebetulan saya banyak juga berhubungan dengan bambu nih ya. oke, Terkait dengan siap, terkait siap. dengan pekerjaan ya, Iya. meskipun bukan bandar bambu. Kirain Tapi punya. jadi kalau menanam bambu itu 3 tahun itu muncul itu si tunasnya itu sedikit ya, Mmm, kecil gitu. kecil. Tapi jangan dikira bahwa dia itu memperkuat akar-akarnya, kan gitu. Dan ketika sampai 3 sampai 4 tahun dia muncul, itu bisa 1 bulan itu bisa jadi mungkin sekian meter gitu. 1 minggu bisa sampai 30 sampai 40 sentimeter kan gitu. Mmm, Artinya bambu itu menjadi kuat itu ditopang karena memang basicnya yang kuat. Karakter bambunya itu yang kuat. oke. Bambu ditebang ya, itu nanti akan muncul lagi. Sirung kalau bahasa Mhm, Sunda itu, iya. rebungnya kan gitu. Rebungnya, rebungnya. Seperti itu. Dan salah satu bambu itu kenapa sering juga dipakai untuk filosofi pendidikan, karena bambu itu basicnya kuat, kalau manusia itu karakternya kuat, dia terombang-ambing pun dia mengikuti tapi dia akan kembali tegak kembali. Kalau ada Mmm, badai, kalau ada angin, bambu itu ikut angin. iya, Ya, tapi ketika misalkan anginnya sudah reda, dia kembali balik tegak lagi. ya. Iya, Jadi iya. bambu itu kuat itu karena dia itu lentur, karena itu fleksibel, Mmm, bukan karena itu kaku. oke. Luar biasa banget. Iya, Berarti kan ibaratnya kalau karakternya udah kuat, iya, ya kan, mau tumbuh itu pasti cepet. pasti cepat, Udah betul. gitu meskipun dia dipotong, Ya, resilience-nya tuh cepet. betul. Jadi kalau Oke. di TK-nya bagus pendidikan karakternya atau SD ya, misalkan. Nah, ketika SMP, SMA, nah itu baru dia penumbuhan atau pengembangan knowledge-nya, masalah pengetahuannya kan gitu. Mhm. Tapi dia punya karakter kan gitu. Iya. Saya lihat di beberapa liputan pendidikan di Finlandia, di Jepang, di Singapura, orang tuanya itu merasa resah ketika anaknya itu belum bisa antri dengan tertib, ya. Belum bisa makan secara mandiri, belum bisa pakai sepatu sendiri, ketimbang misalkan anak itu belum bisa baca atau belum bisa menulis di Mmm, masa prasekolah seperti itu. kita mah boro-boro ngantri ya. Akhirnya ya Iya. seperti itu ya, Heeh, heeh. gitu. Itu mungkin hal yang perlu kita teladani gitu, bahwa
pendidikan karakter itu sangat penting. Banyak orang ya tadi itu kalau masuk ke filosofi bambu, banyak orang yang pinter tapi karena basic karakternya kurang kuat ya, tapi menjadi rapuh kan gitu. Gampang tumbang ya? Gampang tumbang, Mhm. tumbuhlah namanya generasi stroberi yang mudah Mmm, tergores ya gitu. dan juga Meskipun terbenyek-benyek ya, ya, meskipun kelihatannya itu apa indah kan indah gitu ya, gitu. Banyak sekarang bagus, kan ya. gitu. Anak-anak banyak yang pinter karena di-drill oleh orang tuanya kursus anu, les anu, les anu, les anu. Tapi ketika dia kerja menghadapi persoalan pekerjaan, clash dengan temannya sedikit, dia tidak bisa karena dia kuat bukan karena fleksibel, tapi dia kuat karena kaku. Karena keindahannya aja, Iya gitu. tapi Nah, esensinya enggak gitu? iya, kalau kalau bambu kan dia kuat karena fleksibel kan, Mhm, tapi dia tidak kuat karena kaku. Banyak orang yang kuat tapi karena bersifat kaku akhirnya dia tidak menjadi tidak kuat kan seperti mmm, itu. seperti kuku kaki kuku rapuh ya? Iya gitu, Mhm. seperti itu. Oke, itu luar biasa banget, Pak. Nah, cuman aku sedikit agak penasaran nih sebenarnya. Kan sekarang ini lagi banyak tadi ya, selain, apa namanya, selain strawberry generation, itu ada sandwich generation, di mana si anak ini tuh harus menanggung beban yang ditanggung oleh orang tuanya. Ya, Nah, buat Bapak sendiri melihat hal seperti ini, itu, gimana Pak? Melihat hal ini di mana kenyataannya anak-anak muda saat ini dengan kenyataan bahwa mereka adalah Gen Berry, di sisi lain mereka juga ikut-ikutan jadi sandwich generation. ya. Misalkan seperti apa ini, Kayak kasusnya? misalkan kasusnya oh kalau Aldi enggak sih ya? Enggak, contoh misalkan anak ini juga ikut kerja nih ya, anaknya kerja, tapi gajinya semuanya buat orang tuanya. Ya, Tapi dia juga gampang goyang, karena dia juga termasuk dari Gen Berry gambar itu. itu ya? Karakternya belum ada nih, belum Ya. tumbuh. Ya memang di antara teman-teman kita yang lahir mungkin ada sebagian yang punya nasib seperti itu ya, Mhm. tapi di sebagian lain juga ada yang sejak lahir sudah pakai kaos kaki kan gitu. Mmm. Sudah pakai Iya, sepatu sudah gitu. pakai sepatu, Begitu iya. ayahnya dia udah pakai sepatu gitu. Mmm, Rafathar ya? Ya, artinya dia memang lahir dari 7 turunan yang kaya ya. Iya, kalau Kalau saya saya kan turunan ke-8 gitu. ke-8. Makanya kita jadi orang kismin kan gitu ya. Iya, Bukan lagi di turunan. Oke. iya, betul Nah, betul. nah kembali bahwa ya itulah. Tapi sebetulnya gini ya, kalau mungkin beberapa kejadian bahwa orang yang tumbuh dari keluarga yang tidak beruntung atau daerah miskin ya, dia punya semangat lebih tinggi daripada orang-orang yang tumbuh di kalangan orang kaya, seperti Mmm. itu. Iya, Kalau kenapa saya ya, ingat Pak, ya? ya saya ingat ungkapan Cak Nun ya, Mmm, MH Ainun Najib, bahwa semangat orang yang kesusahan itu 10 kali daripada semangat orang yang hidupnya itu memang difasilitasi lah gitu. iya Jadi berbahagialah orang-orang yang lahir di kalangan yang ini ya, yang tidak beruntung lah gitu ya. saya Karena pengen kaya Pak, tapi saya pengen kaya, saya tidak memungkiri saya pengen kaya, pengen punya banyak duit juga. iya, tapi kan ada yang misalkan, "Ah, nggak papalah, Iya bapak sih. saya udah kaya inilah," gitu, saya nggak Tapi usah. berarti itu, daripada ungkapan ini ya, hard time create Mhm, strong man create, eee, apa, ya pokoknya waktu yang sulit menciptakan orang mhm. yang kuat menciptakan waktu yang mudah menciptakan orang-orang yang lemah. Oh ya, itu, teorinya Ibnu Khaldun ya? Iya, Ibnu Khaldun, Nah, iya, ya, dari Ibnu Khaldun. tentang circle itu ya? Iya, circular ini. Heeh. Tapi, itu bisa diputus nggak, Pak, dengan kalau misalkan dengan semangat tetap nggak bisa kayaknya ya? Apa Ya, kitanya yang sadar bahwa kemiskinan itu harus diakhiri, mmm, kemiskinan itu harus diputus. Mungkin kalau saya pernah apa, ya mendengar ya dari ungkapan orang Cina katanya. Orang Cina itu dia punya prinsip ketika dia itu hidup jadi orang tua, dia punya prinsip, "Saya ketika saya tua tidak mau menyusahkan anak saya." mmm, Sehingga orang Cina itu karena hidupnya itu punya proyeksi pada saat dia tua tidak mau menyusahkan anak-anaknya, mmm, jadi dia sejak sekarang dia itu sudah prepare iya, bagaimana supaya dia itu di masa tuanya itu sudah tinggal nggak angkat kaki aja, angkat kaki aja, goyang-goyang, ya heeh, itu. Kenapa? Ya orang Cina kan jadi akhirnya kan lanjut lagi anaknya juga pikir gitu lagi kan. mhm, Anaknya juga berpikir, "Wah, saya juga nanti seperti" akhirnya kan generasinya kan terus ke atas kan gitu. Banyak mhm. orang kaya. Beda dengan orang kita.
meskipun saya nggak kuliah, nantilah anak saya saja. Meskipun Hmm. saya ini orang kekurangan, mudah-mudahan anak saya mah tidak seperti ini. Nanti anaknya berpikir gitu lagi, terus kapan naiknya? Betul Jadi itu berpikirnya dia. tuh down terus, sementara Mhm. yang lain up terus gitu. Iya, betul betul betul. Jadi terus mengandaikan kehidupan ini dan itu Mhm. merupakan justifikasi untuk ketidakmampuannya kan gitu. Justifikasi untuk ketidakmampuan. Siap siap. Nah, seharusnya kan semua generasi itu berpikir bahwa di masa tua itu saya harus menjadi orang yang mandiri, Mmm, financial freedom lah ya gitu. financial freedom ya. Iya gitu. Jadi nanti Bukan kita kerja buat uang, uang kerja buat uang kita. bekerja, uang bekerja buat kita. Kalau Mhm, di masa muda bolehlah ya, kita mhm, bekerja untuk uang. Tapi di masa tua itu harus sebaliknya. mhm. Jangan sampai nanti masa tua kita itu dihabiskan untuk kerja kan gitu. Iya, capek juga Capek pada juga akhirnya. kan Iya, bener, gitu. Bang. Kan butuh healing kan gitu. Butuh healing. Luar biasa banget. Itu dia. Ke teman-teman sekalian, itu dia tadi ya, mengenai sedikit, parenting ya berarti ya. Kita ngomongin masalah parenting tentang, ya sebenarnya pendidikan Iya, untuk soft skill itu harus di dibuat daripada awal ya, iya, sejak dini ya, Pak, ya, dan bahkan sejak PAUD ya, betul. pendidikan anak usia dini. Jadi itu yang harus disadari oleh orang tua. Mmm, Jangan merasa resah, jangan merasa cemas ketika anaknya itu tidak menampilkan hal-hal yang secara umum orang menganggap pintar kan gitu. mhm, Nah, kita sekarang bandingkan pintar mana ikan yang berenang di laut mhm. dengan burung yang terbang di angkasa. Nggak sama. Mereka punya keahlian Ya masing-masing. itu juga manusia seperti itu. Kita jangan hakimi bahwa ikan tidak lebih pintar daripada burung. Mmm, Dan kita juga tidak bisa menghakimi burung lebih pintar daripada ikan dalam hal berenang. Karena masing-masing punya porsi. mhm. Makanya dalam dunia pendidikan dikenal namanya multiple intelligence, Oh, kecerdasan berganda. oke, Jadi siap. setiap orang itu punya kecerdasan versinya masing-masing. Kalau Mmm, kecerdasan seperti pintar matematika, pintar misalkan hal-hal sains, itu kan kecerdasan yang kita konstruksi ya. ya itu kecerdasan kecerdasan yang kita Kecerdasan konstruksi. konstruksi Iya ya. iya. Kita harus juga memberikan keadilan kepada mereka yang bisa melukis, kepada Mmm, mereka yang bisa bermain olahraga kan mhm gitu. mhm. Itu ya yang namanya pemain olahraga, pemain bola dunia kan gajinya melebihi melebihi honorer yang bisa matematika kan? Iya. Lebih gaji honorer Iya ya, kan gaji gitu, guru gajinya miliaran misalkan. gitu. Sekarang misalkan yang main voli di Cina itu, Mhm, Megawati, kan kalah gaji mhm. yang pintar matematika kan Iya, gitu. Pak. Nah, Iya betul. artinya bahwa mereka punya kecerdasan dalam versi mereka masing-masing gitu. Mhm Jadi mhm. kita tidak boleh men-judge bahwa anak itu bodoh dan kita jangan berbangga bahwa anak itu pintar gitu, kan gitu. Mereka semua semua anak pintar gitu. Semua anak punya potensi, tergantung daripada kemampuan orang tua untuk mengembangkan, ya. Mungkin salah satu hal yang mengguncang dunia salah satunya adalah Putri Aryani, Mhm, ya. Dia iya, seorang komposer, ya seorang pemain musisi mhm, ya, yang dia itu sejak lahir tidak melihat mhm, semesta ini gitu. iya, Tapi suaranya bagus, dia bisa main piano, mhm, bisa bisa memainkan lagu dan menjadi dia lolos di American Idol kan. mhm, Nah, kalau kita bandingkan keberhasilan dia itu dengan orang yang pintar matematika, orang yang pintar yang mungkin kita definisikan itu adalah kecerdasan atau kepintaran, itu menjadi tidak adil kan iya gitu. betul, Pak, betul. Karena ya dari awalnya aja udah nggak sama Iya gitu. kan gitu. Jadi kita jangan menghukumi bahwa anjing itu lebih pintar daripada ikan Mmm, ketika dia berlari kan gitu. Karena ketika parameternya berenang, mhm, maka anjing itu tidak lebih pintar daripada ikan kan gitu. Jadi betul tergantung sekali. dari perspektifnya, sudut pandang kita itu di mana melihat kepintaran gitu, seperti itu. Oke, luar biasa. Berarti sudut pandang kita kepintaran itu tergantung daripada sudut pandang Ya, kita kan termasuk pada ini? perspektifnya ya. Mungkin dulu ketika di awal-awal di tahun 80, 90 ketika saya masih SD, menjadi seorang insinyur itu menjadi salah satu cita-cita. Karena Karena apa? trennya. Trennya tren Insinyur Soekarno, Mmm, B.J. Habibie gitu. mhm, Nggak ada orang yang berpikir cita-citanya jadi apa? Jadi pengacara kan gitu. Nah, mmm. ternyata kan sekarang yang tajir pengacara. Iya, Hotman Paris Hotman Paris kan begini-begini. gitu. Iya, siap siap Kan siap. gitu. Mhm.
Seperti itulah. Oke, luar biasa banget teman-teman, itu dia tadi ya bagaimana kita memang pada akhirnya kalau misalkan pengen jadi sesuatu yang kuat ya, kita akarnya dulu yang kuat ya, soft Akarnya skill dulu ya. kita harus dikuatkan kayak filosofi bambu tadi. Itu selama beberapa tahun dia nggak tumbuh dulu untuk menguatkan akarnya terlebih Ya, dahulu, setelah akarnya kuat dia bisa melesat tingginya tuh dengan cepat betul. sekali. Dan buat teman-teman juga yang pengen coba untuk menguatkan akar dan juga bertumbuh pesat, kita di Ruang Tumbuh by Teknokreasi Ya, Media itu bisa aja loh buat bantu teman-teman buat bikin podcast kayak gini misalnya, langsung aja klik deskripsi di ya. bawah. Dan juga jangan lupa Teknokreasi Media Ruang Tumbuh ini kita disponsori oleh Teknokreasi Elektronik ya, Pak, Iya. ya. Nah, Dan ini mungkin tadi ya, ada ketika kita ngomong tentang filosofi bambu, ada hal yang menarik lagi dari bambu itu. oh apa tuh, Pak? Bahwa bambu itu dia tidak tumbuh sendiri. Iya, dia kan Barengan. merumpun kan? Iya. Artinya bahwa orang selemah apapun, sebodoh apapun, kalau banyak temennya itu pasti kuat. Sebodoh apapun. Iya, Heeh. makanya salah satu yang bisa ambil dari filosofi bambu adalah bahwa pendidikan itu harus melahirkan jiwa relationship yang baik, Mmm, jiwa pertemanan yang baik, brotherhood yang baik kan gitu. betul. Jadi harus bareng-bareng ya, Pak, ya? Bareng-bareng. Kalau orang Berjamiah ya, Pak, pinter ya? tapi nggak punya temen, nggak akan bisa dia itu Benar, Pak. Dan ada yang tereksplorasi kepintarannya. mhm. Tapi kalau orang biasa-biasa saja banyak temennya, ya pasti banyak support kan gitu. Iya, banyak explore nanti Iya mereka. gitu. Nah Mhm. itu salah satu hal. Jadi kalau orang tua harus merasa resah ketika anaknya itu nggak punya temen. Itu dia, Ketimbang belum betul. bisa ngitung Ngitung matematika gitu. matematika, ini anak gua nggak bisa ngomong, ini gimana Ya, nih nggak ada temennya gitu kan kan, ini gitu. kenapa kok jadi no lab gitu Ya. kan. Tapi kalau orang itu misalkan dia supel, kosmopolit ya, bermain dengan bergaul dengan siapapun dia cocok. Kemudian dia menjadi orang yang dirindukan di antara teman-temannya lah gitu. Kalau Mhm, pembicaraan kita dulu, itu pasti salah satu kunci kesuksesan ya, potensi kesuksesan dia gitu. mhm. Banyak orang yang dia nggak kemampuannya biasa-biasa aja lah, nggak pintar-pintar amat gitu. Tapi relationship-nya bagus gitu. Dia bisa berkonsolidasi, berkomunikasi dengan baik sehingga dia Iya. menjadi orang yang minimal bermanfaat untuk dirinya sendiri lah. Luar biasa banget. Dan itu, Pak, biasanya kayak gitu biasanya butek kalau kayak gitu Ya, kan. Udah mikir terus butuh healing. Healingnya di mana? Di Villa Cemara Biru ya, guys ya. Nah, buat teman-teman yang sudah terlalu capek untuk ya, mengurusi kehidupan dan juga udah capek pengen sedikit reward nih ya ya. buat hasil daripada usahanya bisa aja langsung buat booking bisa lewat online, Pak. Online Bisa bisa, langsung aja ya. nanti klik link deskripsi di Ya, bawah ya. Dan juga jangan lupa kalau kalian teman-teman suka, langsung aja kalau pengen request siapa yang nanti harus jadi teman Yaping kita selanjutnya, bisa aja nanti langsung komen di bawah. Dan juga jangan lupa untuk pencet tombol like, share, and recap. Dan juga jangan lupa untuk pencet tombol loncengnya biar gak ketinggalan konten kita setiap minggunya. Nah, Pak, tadi luar biasa banget. Tadi kita udah mau ngomongin banyak masalah parenting, kemudian juga masalah soft skill yang emang harus ditanamkan sejak dini. Bahkan sampai tadi filosofi bambu itu harus berjamaah ya, Pak, ya, harus ya, bareng-bareng biar mereka tuh bisa terekspos gitu kan ya. Tereksplor pada dan akhirnya. tereksplor. Nah itu dia, terekspos dan tereksplor ya. Ya, Oke, itu luar biasa banget. Nah, karena memang tadi sudah dikasih kode, oh iya, dikasih kode kebiasaan memang ya. Gini deh, Pak, kita ada nggak kalimat penutup buat episode kali ini sebelum nanti kita lanjut? Karena ini bakal terus lanjut ada ya, teman-teman, karena memang khusus buat sama Bapak kan kita akan ada lebih banyak lagi masalah untuk pengupgradean diri oke, di ruang tumbuh, ya. itu dia. Ada nggak, Pak? Mungkin gini ya. Jadi satu hal lagi yang kita dapat pelajari dari bambu, bahwa bambu itu meskipun dia itu tegak, fleksibel, dia punya ruang kosong untuk menerima. Mmm, Jadi artinya begini bahwa ketika kita hidup ya, ketika kita menjalani kehidupan, kita harus menyisihkan bahwa kita selalu butuh pengetahuan. Kita tidak pernah penuh pikiran kita, sehingga kita terus belajar. mhm, Kalau kita merasa kekurangan, kita kan pasti masih akan belajar kan. betul. Tapi kalau kita sudah merasa penuh, maka Wah, kita merasa udahlah, udah nggak kita nggak butuh. mau belajar lagi. Mhm, Sementara kehidupan terus berubah, mhm. ya. Nah, ya, jadi bambu itu kuat, itu karena fleksibel. Karena dia itu punya ruang kosong untuk menerima, mengakomodir gagasan-gagasan yang lain. Dan dia kuat bukan karena dia kaku. Itu saja. Itu dia, luar biasa sekali, tepuk tangan dulu dong, luar biasa banget. Masya Allah, terima kasih Pak Roendi yang sudah menyampaikan materi yang kali ini. Wah, ini emang sangat bermanfaat sekali karena
Ya ini juga bekal ya buat kita semua Mudah-mudahan, sebagai insyaallah. genberry itu untuk berubah dari genberry jadi gen bambu. Iya. Betul 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 betul. Jadi gen bambu kan. Saat ini juga ubah arah Ubah kalian. arahnya gitu kan. Dan kadang orang tuh Pak mikirnya tuh mereka harus melawan arus, padahal yang Iya. mereka harus lakukan adalah merubah arusnya, Iya. ya kan? Iya. Itu dia, luar biasa banget teman-teman. Kalau kalian suka sekali lagi tolong pencet like, share, and subscribe. Dan juga jangan lupa untuk pencet tombol loncengnya biar gak ketinggalan konten-konten kita setiap harinya. Terima kasih Pak Hendy sudah berbagi ilmu buat kita anak-anak muda yang genberry ini untuk berubah haluan menjadi gen bambu, ya, bambu runcing gitu kan ya, yang tajam gitu. Nah, mudah-mudahan episode kali ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih udah stay dari awal sampai akhir dan tunggu di episode selanjutnya. See you next time. Bye bye.